Bapak dan Ibu yang berbahagia dan juga dicintai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan dan memberikan pada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pelajaran, sebagai bentuk petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan menggabungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni kata-kata sambutan kepada Bapak Haji Sani Ismail SE, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang tidak henti-hentinya kita ucapkan, yang telah banyak memberikan nikmat pada kita. Pertama-tama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan,
dan nikmat-nikmat yang lainnya. Alhamdulillah, pada saat ini juga di bulan suci Ramadan, ini juga merupakan nikmat istimewa yang Allah berikan kepada kita dan merupakan rezeki yang besar untuk kita yang beriman. Selawat dan salam selalu kita panjatkan, kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah. Semoga lisan kita senantiasa selalu berselawat untuk Rasulullah, karena berselawat itu adalah banyak memberikan manfaat dan syafaat kepada kita kelak. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa menyelenggarakan acara silaturahmi dalam bentuk buka puasa bersama. Mudah-mudahan acara ini mempererat ukhuwah silaturahmi kita di dalam satu lembaga harapan mulia. Dan tidak lupa selalu kita saling mendoakan kebaikan kepada Allah. Dan di antara kita tentu saja ada hal-hal kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun tidak sengaja selalu kita perbuat. Jadi sebaik-baiknya daripada umat Islam adalah saling memaafkan sebelum diminta maaf. Mudah-mudahan buka puasa sekarang ini adalah memberikan banyak barokah buat kita bersama. Dan pada hari ini juga kita banyak anak-anak yang kita tampilkan. Jadi karena anak-anak ini yang harus kita didik. Jadi mulai dari MC, yang tilawah, yang memberikan tausiah, yang menjadi imam adalah anak-anak. Karena kedepannya mereka adalah generasi penerus untuk umat Islam, generasi penerus untuk bangsa Indonesia. Tentu saja dari sejak ini harus kita biasakan mendidik mereka untuk tampil. Jadi kedepannya di setiap ada acara dibimbing oleh guru untuk anak-anak kita berani tampil ke depan. Jadi keberhasilan anak-anak ini adalah keberhasilan guru. Jadi keberhasilan mereka, keberhasilan kita semua. Jadi hari ini tonggak awal kita mulai, jadi sampai yang mendoakan semua anak-anak. Dan kita harapkan di Lembaga Harapan Mulia ini kita bisa mencetak anak-anak yang cerdas, generasi yang berani tampil ke depan, berani mempresentasikan, berani mengekspresikan diri terhadap apa yang mereka pelajari. Dan ini adalah sangat penting, karena untuk tampil tidaklah mudah. Jadi perlu kita semua mendidik mereka. Dan kedepannya juga kita berharap pola pembelajaran Al-Islam di Harapan Mulia juga kita kembangkan. Insya Allah nanti sesudah hari raya kita akan duduk dengan tim Al-Islam untuk membahas bagaimana pembelajaran Al-Islam yang lebih menarik, yang lebih modern sehubungan dengan zamannya. Karena zaman telah berubah, zaman sekarang adalah zaman teknologi, zaman IT, otomatis dari Harapan Mulia juga sudah mengikuti pembelajaran melalui IT. Jadi pembelajaran yang lain juga kita bisa menyesuaikannya dengan lebih mudah dan lebih menarik. Pada kesempatan yang baik ini juga, besok adalah terakhir sekolah. Untuk saat ini akan libur. Semoga yang berlibur, yang safar, Allah mudahkan di dalam perjalanan sehingga bisa ketemu dengan keluarga di kampung masing-masing dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat,
dalam keadaan tidak ada kurang suatu apapun. Dan Bapak ucapkan selamat menikmati hari raya Idul Fitri, hari raya yang membahagiakan buat kita umat Islam, dan selamat bersilaturahmi dengan semua keluarga. Insya Allah safarnya pulang dan pergi Allah mudahkan, dan nanti sesudah acara mungkin sesi sebelum buka puasa sebaiknya kita berbaris untuk saling memaafkan ya. Nanti kita lanjutkan lagi saat alam jemaah sekolah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpah kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan telah mengubah hidup kita. Banyak kaum muslimin yang tadinya jarang menyentuh Al-Quran di bulan Ramadan ini jadi rajin membacanya. Banyak kaum muslimin yang tadinya jarang sholat jamaah di bulan Ramadan ini jadi rajin mengerjakannya. Banyak kaum muslimin yang tadinya sulit qiyamul lail di bulan Ramadan ini setiap malam menunaikannya. Ibadah-ibadah ini perlu kita jaga agar tidak berhenti setelah Ramadan pergi. Ketika kita menetapi iman dan menjaga ibadat terus berkelanjutan, inilah yang disebut istiqomah, khususnya istiqomah dalam beribadah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112 yang artinya, maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Saat menjelaskan ayat ini dalam tafsir Zilal Quran, Sayyid Hud menyebutkan tentang rambut Rasulullah tiba-tiba berubah karena begitu beratnya istiqomah. Istiqomah ialah berlaku lurus dan menempuh jalan dengan tidak menyimpang. Tulisnya, istiqomah adalah tegak lurus. Terang buaya langkah dalam tafsir Al-Azhar, yaitu teguh pendirian, tidak melawan ke kiri dan ke kanan, juga tak pernah mundur. Betapa beratnya istiqomah. Meskipun tahu akhirat adalah kehidupan yang abadi dan masa depan hakiki, kita tetap tertipu dengan dunia. Kita sering kecanduan dengan kesenangan duniawi. Mau istiqomah, datang godaan berbagai game dan aplikasi. Banyak waktu terbuang untuk memainkannya, lalu terkalahkan ibadah. Tak lagi sempat tilawah sebagaimana Ramadan. Tak sempat lagi tadabbur dan memperbanyak syukur. Sesungguh benar ketika Allah mensifati kehidupan dunia sebagai mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu kita dari ketaatan, menipu kita dari ketakwaan, menipu kita dari istiqomah. Menyadari bahwa dunia adalah kesenangan menipu membuat kita waspada. Ketika muncul godaan-godaan, kita sadar itu adalah tipuan yang bisa menjauhkan kita dari istiqomah. Maka kita pun segera kembali membuatkan ketaatan dan ibadah, kembali menanti jalan istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, istiqomah itu berat karena berhadiah surga. Kalau ringan, hadiahnya mungkin kipas atau sekitar. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Sebagai alasan atas betapa telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13-14.
Menjaga iman di masa seperti sekarang memang berat. Istiqomah di zaman yang banyak fitnah seperti ini tidak mudah. Namun disitulah tantangannya. Beratnya istiqomah akan mengantarkan ke dalam surga abadi dalam kebahagiaan selama-lamanya. Amin ya robbal alamin. Istiqomah itu berat tetapi membahagiakan. Mengapa? Karena orang yang istiqomah, Allah akan mengaruniainya ketenangan, keberanian, dan optimis dalam kehidupan. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka mengunggah pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Al-Fusilat ayat 30. Ibnu Katsir rahimahullah dan banyak mufasir lainnya menjelaskan bahwa turunnya malaikat dengan menyampaikan pesan meneguhkan itu terjadi saat sakaratul maut. Namun ada juga yang menafsirkan bahwa keberanian, ketenangan, dan optimis itu akan diperoleh oleh orang-orang yang istiqomah sejak di dunia. Maka kita lihat Bilal bin Rabah yang tadinya penakut berubah menjadi pemberani. Kita lihat Musbah bin Umair yang penuh ketenangan. Kita melihat para sahabat yang optimis memandang masa depan. Istiqomah dalam ibadah, meskipun kuantitasnya sedikit tapi berkelanjutan, ia merupakan amal yang paling dicintai Allah. Ahabbu a'mali illallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah oleh Allah Ta'ala adalah amal yang berkelanjutan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Maka sebelum Ramadan berakhir, kita memohon kepada Allah supaya menjaga semangat ibadah kita bermujadah agar meskipun Ramadan berlalu, kita tetap sholat berjamaah. Agar meskipun Ramadan berlalu, kita tetap sholat berjamaah 5 waktu meskipun susah, kita upayakan setiap hari tilawah. Meskipun berat, kita usahakan tiap hari sholat tahajud minimal 2 rakaat. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah yang dapat disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk mungkin itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata maupun perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicaraan. Selanjutnya, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Firma Ulul Azmi dengan tema beramal di bulan puasa. Wa man yahdih fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sebab atas semua rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin umat Islam yang menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang beramal di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menegaskan bahwa dalam melakukan segala sesuatu kita harus dengan ikhlas, termasuk bersedekah dan beribadah. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan sangatlah banyak. Misalnya kita memberi takjil untuk berbuka puasa kepada orang lain dengan ikhlas dan masih banyak hal lainnya. Bisa dipikirkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu sedekah dengan ikhlas di bulan Ramadan ini. Namun yang harus diingat dan hati-hati adalah dalam sedekah, jangan sampai ada rasa sombong dalam beramal. Sebab selain pahala yang dilipat gandakan, apabila ada sombong sedikit pun dosa pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Puasa adalah menjaga nafsu, jadi jangan sampai nafsu sombong menguasai kita. Marilah mulai sekarang untuk kembali ke fitrahnya dalam beribadah, beramal saleh penuh keikhlasan dalam berbagai aktivitas, khususnya di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dalam bulan Ramadan terdapat dua peristiwa yang sangat mulia, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat Islam dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda antara hak dan yang batil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Mari bacalah Al-Quran, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, renungi arti dan maknanya dalam setiap kata dan ayatnya. Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika di bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali, satu di siang hari dan satu di malam hari. Bulan Ramadan dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan menjalankan salat tarawih, yakni salat malam pada bulan Ramadan untuk mengikuti jejak Nabi SAW, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mendirikan salat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Yang kedua, ada bulan Ramadan terdapat Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi SAW, barang siapa mendirikan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada malam-malam lainnya. Karena itu, seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya, memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam dan ke-10 malam tersebut dengan sholat malam, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar, dan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan kebaikan yang selalu dibawa ke bulan-bulan lainnya. Amin. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari saya pribadi, mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penceramah. Semoga tausiah yang telah disampaikan tadi dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terakhir, mari kita tutup dengan doa yang dibacakan oleh Sakti Alfian. Kepada Sakti, kami persilakan naik ke atas panggung. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna hadza idbarul lailika wa idbahu naharika wa aswatu atika
faghfir li. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara buka bersama hari ini. Saya selaku MC dan perwakilan panitia pada hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan selama acara. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada acara buka bersama di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.